sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Ini apa, Sunan ya? Sunan, kamu ngapain lagi Sunan? Ya, nanti tak Sunan kamu Sunan ya. Jangan provokasi Farhad Abbas, jangan mengganggu. Ini Farhad Abbas lagi membela kaum lemah. Mereka ini nyerang saya. Pokoknya nyenggol Farhad langsung top, ya. Yang dari gak laku nyebut Farhad Abbas langsung top, ya. Yang katanya tidak pansos, yang ngomong gak pansos itu pansos. Ya, betul gak? Pansos semua. Balada perseteruan sengit terkait uang donasi 1,3 miliar yang diterima Agus Salim lagi-lagi kedatangan tokoh baru. Bermula dari rasa kecewa terhadap narasi yang menyebut pihak Agus Salim akan mempidanakan 10.000 warga NTT selaku penerima bantuan dari Denny Sumargo dan Gary Julian, advokat Sunan Kalijaga, lantas hadir membawa teguran. Dengan menggandeng sederet praktisi hukum senior serta tokoh-tokoh berdarah Nusa Tenggara Timur, Sunan bahkan tak segan menyuarakan kecaman tegas terhadap rencana tersebut. Apalagi, rencana itu membuat warga setempat penerima bantuan merasa ketakutan akan bayang-bayang jeratan hukum yang menghantui. Lantas, seperti apakah Farhad Abbas menanggapi kecaman-kecaman pihak Sunan Kalijaga? Mungkinkah Farhad justru merasa jika aksi Sunan hanyalah upaya mencari pamor belaka? Serta bagaimanakah pula pesan-pesan tegas Sunan Kalijaga serta tokoh-tokoh setempat? Kami sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Pertama-tama saya sangat kaget ya. Ada seorang rekan yang tidak punya empati lalu mengancam orang NTT. Orang NTT itu jangan diancam. Ya. Kami itu anti ancaman. Apalagi kami saat ini lagi menjadi korban erupsi di Nusa Tenggara Timur. Harusnya sebagai rekan, sebagai advokat yang punya penghasilan bisa memberikan empati, bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Jangan hanya teriak-teriak saja gitu loh. Sudah tidak nyumbang, tapi mau ngancam orang, mau ngelapor orang, emang lu siapa? Saya terus terang sebagai orang NTT sangat tersinggung dengan apa yang dinyatakan rekan saya. Bahkan membawa nama Farhad Abbas yang justru yang mau melakukan tindakan hukum, bahkan itu dinyatakan itu akan masuk ke ranah hukum pidana. Dari mana donasi bisa masuk ke ranah hukum pidana? Apalagi money laundering itu cucian uang. Makanya belajar hukum itu yang benar gitu loh. Jangan suka bacot tapi tidak ngerti masalahnya apa. Jangan suka bacot tapi tidak ngerti masalahnya apa gitu loh. Ini hanya teguran keras saja buat rekan saya sebelah sana dan itu juga rekan-rekan saya juga. Untuk utama buat saudaraku Farhad Abbas, jangan suka mengancam karena orang NTT tidak suka diancam oleh siapapun. Ingat, kami orang NTT suka diam. Kami tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Tetapi kalau ketika orang NTT ada donatur yang datang untuk memberikan dan bantuan itu kepada kami sebagai warga NTT yang dalam keadaan berduka, kami siap dan menerima. Tetapi kami orang NTT tidak boleh diancam, tidak boleh diancam. Jadi di sini kami bersama-sama ya menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo. Ini apa, Sunan ya? Sunan, kamu ngapain lagi Sunan? Ya,
Nanti tak Sunan kamu Sunan ya. Jangan provokasi Farhad Abbas, jangan mengganggu. Ini Farhad Abbas lagi membela kaum lemah. Jangan kau lemah-lemahkan kita. Dan teman-teman saya, halo warga NTT, saya Farhad Abbas, pembela masyarakat NTT juga. Dari awal saya katakan, kita hanya melaporkan orang yang menggelapkan dan membagi-bagi uang itu. Masalah nanti polisi nanti melibatkan yang menerima itu urusan polisi. Kalau dia kena 480 urusan polisi. Kita nggak bilang satu kampung satu provinsi, jadi jangan sensitif kawan-kawan. Ya, jangan sensitif, nggak usah bawa nama daerah. Kita redam, nanti jadi sarah, nggak bagus. Jadi saya lihat ini perkara, semua ini crop, dia nyerang saya. Mereka ini nyerang saya. Pokoknya nyenggol Farhad langsung top, ya. Yang dari gak laku nyebut Farhad Abbas langsung top, ya. Yang katanya tidak pansos, yang ngomong gak pansos itu pansos, ya betul Pak? Pansos semua. Yang pasti perlu diketahui bahwa keberadaan kami di sini ini murni, ya, murni terpanggil karena masyarakat NTT diancam. Terutama saya pribadi, saya tidak ada kepikiran yang namanya pansos dalam kasus ini, ya, konflik masalah donasi antara Agus, Novi dan lain-lain. Karena kalau memang mau pansos, saya dari awal aja udah ikut dalam perseteruan ini atau kegaduhan ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kami betul-betul hari ini hadir semua kompak karena merasa tidak nyaman, merasa terusik dan merasa kok nggak pantas gitu loh. Oleh karena itu daripada kalian pansos ya Sunan, daripada pansos mending bansos baksos, bakti sosial aja gitu. Nah, jadi itu aja saran saya. Sunan ini jangan jadi gara-gara sama saya Sunan ya. Nggak usah lagi kompor-kompori. Ini nggak ada kaitannya. Kita nggak ada satupun laporan orang NTT yang kita laporin tuh nggak ada. Ya masyarakat NTT jangan terprovokasi ya. Jangan terprovokasi sama Sunan. Keputusan Denny Sumargo dan Gary Julian untuk menyalurkan uang donasi Agus ke tangan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki hingga sampai saat ini memang masih menyisakan sengkarut konflik berkepanjangan. Apalagi ditambah dengan kehadiran kubu Sunan Kalijaga akibat menyeruak luasnya sebuah narasi yang menduga Agus Salim akan mempidanakan para pengungsi. Bak ingin menyudahi huru-hara yang kadung terjadi, pihak kuasa hukum Agus Salim alias tim pembela kaum lemah lantas memberikan klarifikasi. Kala itu mereka pun menjelaskan bahwa semua narasi itu tidaklah benar. Tidak ada sedikit pun niat mereka untuk melaporkan warga NTT. Sebaliknya, pihak-pihak yang dilaporkan hanyalah 4 orang, yakni Pratiwi Novianti, Pablo Benua, Denny Sumargo, serta Gary Julian. Hari ini, tim pembela kaum lemah klarifikasi atas kalimat tersebut ya. Yang dimaksud itu bukanlah untuk melaporkan masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Yang kita laporin adalah terhadap oknum-oknumnya yang menyelewengkan dana donasi milik Agus Salim gitu ya. Jadi yang kita laporin itu terhadap 4 orang ini, bukan masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Jadi harus diperhatikan, yang kita laporin adalah 4 orang. Yang pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Gary Julian Saputra dan kawan-kawan itu yang kita laporin atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan gitu. Jadi kita tidak ada maksud untuk melaporkan masyarakat NTT. Yang kita laporin adalah oknum-oknum yang menyelewengkan dana donasi milik M. Agus Salim itu. Nah, kalau Rizaldi ini bukan mau melaporkan seluruh warga NTT, tapi dulu memperingati agar masyarakat yang berada di NTT untuk tidak menerima sumbangan itu. Dan terbukti pemerintah daerah sana tidak menerima koordinasi gitu. Sampai di sana kita bisa melihat keceriaan yang luar biasa dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang korban erupsi gunung tersebut. Kemudian kita tahu mendapatkan berkah yang begitu besar tanggal 9 Januari 2025 bantuan dari Jakarta yang mana bisa dilihat secara langsung semua yang menerima bantuan itu begitu sukacita, bahkan berderai air mata karena suasana dan kondisi di sana berbeda seperti yang
belum disajikan secara utuh. Banyak media-media yang sudah meliput di sana bisa merasakan kegetiran sendiri. Dan terakhir, perlu digarisbawahi bahwa ancaman-ancaman itu seperti lonceng kematian untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Oh, jadi gini, harus diperhatikan ya. Kan uang tersebut sudah beralih kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Jadi sekalipun nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur ya yang menerima, yang kita tetap laporin adalah 4 orang ini. Ya, kita tidak akan merujuk ke sana, ke NTT, tapi yang kita fokuskan untuk saat ini adalah orang-orangnya, subjek hukumnya yang berperan, yaitu 4-nya itu otak orang ini yang berperan. PB ini perannya sangat dominan sekali. Dia menyetujui, merestui, merekomendasikan agar uang tersebut dialihkanlah kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Dan G dan DS ini, G telah tiba di Nusa Tenggara Timur bersama DS tanpa ada persetujuan dari pemerintah setempat. Datanglah ke NTT tanpa ada koordinasi sama sekali dari kepolisian, Dandim, dan pemerintah setempat. Nah, artinya apa? Proses pembagian uang-uang tersebut yang telah diduga dibelanja-belanjakan itu, ya kita prosesnya ya terhadap 4 orang ini, bukan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur itu. Iya, siapa sih yang nggak khawatir? Ya, baru kemarin mereka mendapatkan musibah nih, masyarakat NTT mendapatkan musibah. Terus ada orang yang peduli membawa donasi, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua HAMI NTT, Bang Francisco. Mereka tersenyum kan, bahagia kan? Habis berduka kemarin, kehilangan mungkin rumah, kehilangan keluarga, datang mendapatkan donasi bisa tersenyum. Nah, lalu setelah mendapatkan donasi tersebut diancam, ya, ditakut-takuti bahwa akan kena hukum kalau mau menerima, gitu. Nah, ini kan apa ya? Nggak bagus lah, nggak baik gitu loh. Jangan diadu domba. Sunan, kau jangan macam-macam masalah saya, Sunan. Kamu mau provokasi seolah-olah kita mau diadu sama orang NTT. Kita ini ngejar pencuri, ngejar maling, bukan ngejar orang NTT ya. Catat ya. Orang NTT itu baik-baik, yang memang harus dibantu. Memang catatan ya, kenapa pakai uang Agus. Tapi mereka nggak tahu. Oke, gitu aja. Di sisi lain, polemik soal dugaan pelaporan terhadap masyarakat penerima bantuan bukanlah satu-satunya serangan yang menghujam Farhad Abbas. Pasalnya, saat ini Farhad pun tengah dikejar pula oleh amarah tim LQ Indonesia Law Firm asuhan mendiang Alvin Lim. Mengingat belum lama ini Farhad Abbas sudah angkat bicara dan mengaku memberi teguran kepada tim LQ Indonesia Law Firm yang kini mundur dari perjuangan Agus Salim mencari keadilan. Sebuah teguran keras berbentuk video yang kemudian langsung ditanggapi oleh tim LQ dengan mengunggah video balasan. Lantas, seperti apakah pendapat Farhad soal itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan dari tim LQ terkait video yang mereka unggah belum lama ini? Terkait video itu gini ya teman-teman, saya ingin menyatakan bahwa LQ Indonesia Law Firm ini kan merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Pak Alvin kepada kami untuk kami jaga, kami rawat dan kami kembangkan. Saya tanya semua, mungkin di muka bumi ini nggak ada satupun orang di dunia ini yang mau rumahnya diusik. Ada? Nggak ada. Nah, itulah yang kami lakukan ketika Farhad Abbas mengusik kami dengan membuat sebuah statement menegur kami seakan-akan kami ini seorang pecundang. Itu kami tersinggung. Makanya kami tidak tinggal diam. Karena rumah kami yang dibangun Pak Alvin dengan air mata, darah, yang harusnya kami jaga. Maka sebab itu ketika diusik, kami pasti tidak tinggal diam. Menegur itu ada dua pihak. Dia menegur kami itu kapan? Itu aja, saya kembali ke konteks itu. Kapan dia menegur dan di mana? Itu terjawab dulu. Saya belum dapat jawaban itu sama sekali. Udah nggak usah lah, kalian udah melantarkan Agus. Lupakan aja Agus sana, ya. Kalau mau konten yang ada Farhad Abbas, pasang aja nggak apa-apa. Saya nggak minta royalti, oke? Harus tetap di take down begitu, Bang. Take down aja, ngapain? Udahlah, kan kalian nggak rugi cuman ongkos
Grab aja sekali jemput doang dengan rumah sakit terlalu besar gembor-gembor. Kita dibilang ini menelantarkan klien. Karena gini, apa yang disebut klien ketika kami masih punya hubungan hukum. Ketika Agus dan Elki sudah cabut kuasa, hubungan hukum Agus dengan Elki sudah tidak ada, bukan kami telantarkan. Yang disebut menelantarkan klien, ketika kami masih jadi kuasa Agus, kami telantarkan dia, nggak bakal dikerjakan. Ini kami sudah tidak punya hubungan hukum, kami cabut kuasa, itu hak. Begitu. Agus kan pada awalnya kan dibela oleh tim pembela kaum lemah ya. Kemudian dipeganglah oleh LK Indonesia Law Firm ini. Agus ditelantarkan. Surat kuasanya dicabut. Ya. Kalau seandainya LK Indonesia Law Firm dibalik begitu bagaimana? Dalam profesi advokat itu tidak boleh advokat itu tiba-tiba mencabut kuasa ya secara sepihak terhadap kliennya yang perkara ini berjalan, itu nggak boleh. Harus ada persetujuan. Agus ini kan butuh juga perlindungan hukum, apalagi menyangkut beberapa pihak, public figure 4 orang ini. Ya artinya kita peringatkan juga kepada LK Indonesia Law Firm untuk segera melakukan klarifikasi atas hal itu. Saya tetap hormat sama Arvin Lim, dan bagi saya dia orang baik, saya doakan dia masuk surga. Dan bagi idealis LK ini nggak usah aneh-aneh deh, yang tidak tahu urusan minggir aja, minggir. Oke. Di sini kalau yang magang-magang itu, kalau magang ntar kerja di kantor gue aja deh, nggak usah magang-magang melawan gue, nanti malu sendiri gitu. Orang buta nih kalian tinggalin, nggak ada bagusnya. Udah bertobat sana, bertobat, oke? Yuk. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.